Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Revan Maulana Yusuf. Di sini saya akan membahas seputar networking models. Ada 4 pembahasan. Yang pertama yaitu konsep, yang kedua TCP/IP model, yang ketiga encapsulation dan decapsulation, yang keempat OSI layers model. Oke, ke pembahasan yang pertama yaitu konsep. Pada networking model itu sangat identik dengan jaringan komputer, mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagai sumber daya satu sama lain. Jadi, networking model adalah aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking models. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang lainnya. Untuk saat ini, open standard networking models yang tersedia dan terkenal ada 2, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Lanjut. Ketika sebelum networking model muncul, setiap vendor memiliki networking modelnya sendiri. Contohnya, pada tahun 1974, IBM membuat networking modelnya yaitu Sistem Arsitektur Network atau SNA. Di setiap vendor memiliki networking model tersendiri, maka akan kesulitan untuk menghubungkan antar vendor. Dan terjadilah open networking model, dan di mana vendor-vendor bisa saling berkomunikasi. Kita lanjut. Nah, selanjutnya TCP/IP model. TCP/IP model merupakan jenis networking model yang sangat ini common digunakan. Jadi TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda network, itu bisa saling komunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami, setiap networking model itu dipecah menjadi bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layers. Contohnya yaitu yang pertama dibacanya dari bawah, yaitu networking access, kedua internet, ketiga transport, keempat application. Namun penerapan dalam real networks, TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layers. Pertama yaitu physical, kedua data link, ketiga network, keempat transport, dan kelima application. Oke, lanjut. TCP/IP application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh servis dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan lain sebagainya. Nah, HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Nah, di sini ada contoh yaitu klien nge-request web server, yaitu yang akan masuk ke HTTP header. Lanjut. TCP/IP transport layer. Nah, fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan servis ke application layer transfer data. Untuk transport layer, terdapat 2 protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer, khususnya pada TCP, itu adalah error recovery mechanism. Nah, di protokol TCP dan UDP, TCP itu digunakan untuk IP karena support error checking. Untuk UDP itu digunakan untuk video stream dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Nah, di sini ada contoh TCP/IP error recovery. Klien merequest web server dan web server akan masuk ke TCP SIG1 HTTP header ke data. Oke, lanjut. TCP/IP network layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. Dan IP menyediakan 2 fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik jaringan. Nah, yang pertama itu addressing.
Jadi kalau addressing itu bahwa IP address itu sendiri yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Nah, di sini terdapat dua jenis IP address. Yang pertama IPv4. Jadi IPv4 terbagi menjadi 4 blok. Setiap blok ada 8 bit. Kedua ada IPv6. IPv6 terbagi menjadi 8 blok. Setiap blok ada 16 bit. Kedua routing. Routing salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Nah, di sini contohnya dari 2A untuk mencari rute tercepat yaitu jalan ke PC1, ke PO2, dan ke address 2. Contoh yang selanjutnya itu komputer 1 ke seseling ke komputer 2. Oke, lanjut. TCP IP, data link layer, dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS, Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism. Hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer. Mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Jadi contohnya yaitu ada ini untuk menghubungkan antar device. Oke, lanjut. Encapsulation and decapsulation. Encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layarnya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Nah, encapsulation dan decapsulation itu ada sender dan juga receiver. Untuk contohnya itu ini. Nah, nama dari message-nya yaitu application layer, data, transport layer, data, TCP header, segment, network layer, data, TCP header, IP paket. Data link layer, data, TCP header, IP, DL header, dan detailer frame. Oke, lanjut. Yaitu OSI model konsep. Untuk saat ini, model yang sering digunakan hanya TCP IP. Karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya, modelnya TCP IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun, OSI layer bisa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Banyaknya vendor tadi itu, bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO, International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Lanjut, OSI Model Layers. Si model layers terdapat 7 lapisan layers pada model OSI. Yang pertama, application layer. Yang kedua, presentation layer. Ketiga, session layer. Keempat, transport layer. Kelima, network layer. Keenam, data link layer. Dan ketujuh, physical layer. Di sini ada low layer, yaitu berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session 1-4. Di sini OSI model dan user interface-nya yaitu dari 1-4, 1, 2, 3, 4. Nah, sampai sini. Nah, di sini ada upper layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir
dari 5 sampai 7. Nah, dari 5. Jadi untuk bagaimana data itu mengalir dari ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sampai sini saya juga sampai 7, 6, 7. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.